kebanyakan terbuat dari kaca. Indira mungkin bisa jawab. Sylvia mungkin bisa jawab. Clara mungkin bisa jawab. Kenapa corong tadi gelasnya pakai kaca? Kalau tidak pakai plastik seperti di rumah, ya, corongnya. Gelasnya kalau tidak pakai gelas plastik harus pakai kaca. Kacanya juga harus kaca yang keras, bukan kaca yang tipis atau yang lemah ya. Bisa kira-kira? Kenapa tadi? Karena kaca itu sulit bereaksi dengan zat kimia lainnya. Dia hanya bisa bereaksi dengan basa kuat dan HF. HF itu asam fluorida. Itu ya. Coba diulang lagi. Dia coba diulang lagi. Kenapa pakai gelas? Dia Nanda bisa mengulang alasannya? Atau yang mencoba menjawab tadi? Saya, Pak. Iya. Elo, apa tadi Elo jawabannya? Kenapa pakai kaca? Yang pertama, kaca tidak dapat bereaksi dengan zat yang dipakai dalam percobaan. Yang kedua, kaca bersifat transparan sehingga kita dapat melihat perubahan atau apa yang terjadi selama percobaan, seperti perubahan warna atau perubahan bentuk fisik. Oh ya, betul. Ya, ini corong. Kemudian yang berikutnya adalah ya gelas ukur. Nah, ini namanya gelas ukur. Measuring glass. Ya. Pernah lihat kira-kira ini? Pernah lihat ya? Gelas ukur ini. Pernah. Oh, ya. Ini gelas ukur, yang ini namanya desikator. Desikator ini kayak toples ya, toples di apa namanya? Waktu lebaran di ruang tamu biasanya kan kayak toples ya. Untuk apa desikator ini? Untuk menyeimbangkan benda dengan suatu lingkungan atmosfer yang dikendalikan. Desikator digunakan untuk menyimpan cawan agar tetap kering. Demikian pula isi cawan. Agar desikator betul-betul rapat udara antara tutup dan mulutnya harus diolesi pelumas atau vaselin. Jadi di sininya itu dikasih pelumas dan vaselin. Agar apa? Agar udara di lingkungan tidak bisa masuk ke desikator. Jadi desikator ini kita misalkan untuk melakukan pengeringan ya, ditaruh di sini agar tidak ada kontaminan dari luar masuk ke sampel kita. Contohnya misalkan panjenengan kalau punya makanan ya, itu kan kalau ada makanan sisa biasanya ditaruh mana? Kulkasan ya, atau taruh tempat yang tertutup. Agar apa? Tidak ada lalat yang masuk, tidak ada udara kita itu juga kadang-kala membawa zat-zat yang lain ya, debu. Oleh karena itu mengapa harus tertutup sampel kita itu agar tidak seperti itu, debu dan yang lainnya. Atau bisa
dimakan oleh binatang misalkan. Tapi lebih ke arah agar sampel itu bertahan tetap pada kondisi yang standar ya. Sedangkan untuk menjaga udara di dalamnya itu agar tetap kering ya, agar bisa mengeringkan sampel kita itu dikasih pengering dengan CaO, CaCl2. Jadi di sininya itu ada butiran-butiran ya, sebagai pengering. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan panjangan beli sepatu baru itu ada kayak itulah apa namanya? Kayak pengawet ya. Kayak bungkus kecil isinya itu bulat-bulat padat bulat yang padat yang kecil-kecil itu tujuannya agar sepatu Anda itu tetap kering. Kalau kondisinya lembab bisa sepatunya cepat rusak. Atau biasanya ada di roti-roti, kalau kita beli roti itu ada juga kayak itu pengering. Isinya itu ini CaO, CaCl2, silika gel. Ada yang ditanyakan dari ini desikator? Insya Allah tidak. Paham ya? Ini cawan porselin. Cawannya bentuknya kecil ya, 10 mili. Jadi kayak apa ya? Mungkin siapa yang pernah lihat ini? Cawan porselin ini. Porcelain crucible. Pernah lihat lem kecil ya, apa? Lem glukol yang wadahnya ini ya, tempatnya lem glukol kecil. Nah itu seperti ini, cawan porselin, tapi dia terbuat dari porselin, bukan dari plastik. Jadi kecil hanya nah, biasanya ini kan cawan porselin ini ditempatkan setelah sampelnya ada, bisa ditaruh di. Untuk apa porselin ini? Biasanya untuk pemanasan. Jadi untuk ditaruh di oven. Karena sampelnya itu ditaruh sini, kemudian dipanaskan. Terbuat dari porselin agar tahan panas. Kalau plastik ya leleh, ditempatkan di pemanas. Untuk pemijaran, jadi untuk pemanasan dengan suhu yang tinggi. Ya. Berikutnya yaitu cawan penyaring. Nah, cawan penyaring ini ada saringannya. Cawan penyaring gold ini terbuat dari porselin atau platina yang dasarnya berlubang-lubang kecil. Sebagai bahan penyaring dipergunakan asbes bersih. Ya, cawan gold ini dapat dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius. Jadi kalau istilah ada cawan ini berarti untuk pemanasan. Nah ini cawan kaca masir. Ini kok tidak terbuat dari porselin, dari kaca ya, tapi kacanya kaca yang kuat ini. Bisa dipanaskan hingga 500 derajat Celcius. Ini nama cawan kaca masir. Nah ini juga lumpang dan alu. Alu ini yang ininya apa namanya untuk istilahnya apa ya, menggerus, bahasa Indonesianya apa menggerus itu, menghaluskan ini ya. Menghaluskan. Nah ini lumpangnya. Sudah pernah lihat ini? Siapa yang pernah lihat ini? Pernah lihat ini?
Elok sudah? Sudah, Pak. Oh, Indira sudah? Sudah, Pak. Ya, ini untuk menghaluskan. Kalau di dapur apa biasanya? Ulek-ulek ya? Ulek-ulek ya? Tapi ini terbuat dari porselen ya. Jadi ada mortar ya atau alu ini lumpangnya. Untuk menghaluskan ya, sampel. Obat biasanya dibuat biar halus menggunakan ini. Nah, ini pembakar. Ini pembakar ini atau gas burner ini untuk membakar. Kita di sekolah cukup dengan ini apa namanya bunsen saja ya. Ini bunsen yang dengan panasan yang api yang besar. Nah, ini juga pembakar maker. Nah, ini suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Ini keluar api di sini nanti. Nah, ini kasa ya. Kasa sudah pernah lihat ini? Tina pernah lihat ini apa enggak? Kasa ini. Terus ya. Belum ya? Pak. Terbayang apa enggak ini? Kira-kira terbayang? Enggak terbayang ya. Jadi ini apa namanya kawat, terbuat dari kawat itu loh. Aluminium yang berongga-rongga ini dikasih kasa. Nah, ini kasanya. Ini kasanya. Ini untuk apa? Nah, ini sebagai ini. Ini saya akan jelaskan ya. Segitiga porselen. Nah, ini segitiga porselen. Alat ini dibuat dari keramik dan digunakan sebagai penopang cawan porselen yang akan dipanaskan di atas kaki tiga dengan pembakar bunsen, teglu atau maker. Kan kaki tiga ya, kaki tiga itu seperti ini. Nah, ini kaki tiga, ini kakinya tiga, disebut kaki tiga. Ini untuk pemanasan di sini, di bawah ini dikasih api, sumber api di tengah ini. Logikanya seperti kompor ya, kompor gas itu. Jadi ini dikasih api. Nah, ini kan crucible tadi, itu kan cawan-cawan kan kecil, ya, kan jatuh kalau ditaruh tengah ini, ya. Oleh karena itu harus ada penumpangnya. Penumpangnya dikasih apa? Bisa digunakan kasa. Jadi kasanya tadi itu ditaruh di atasnya ini, di atasnya kaki tiga ini, baru ditaruh gelas beker atau cawan, bisa kan? Tidak akan jatuh. Atau dikasih ini tadi. Nah, ini segitiga porselen. Agar tidak jatuh. Penyangganya itu loh. Kalau panjenengan di kompor gas kan ada apa namanya? Penyangga besinya ya untuk agar pancinya itu tidak langsung ke api ya. Ya, benar ya Aisyah ya. Aisyah di kompor gas kan tidak langsung ada penumpang besinya kan ya. Agar tidak langsung menyentuh api kompor gas ya. Ya Aisyah. Dengar suara saya ya masih ya? Aisyah pernah dengar suara saya? Ya. Di kompor gas kan ada apa namanya?
ada penumpangnya itu ya. Penumpang besi itu loh, agar pancinya itu bisa tidak jatuh ya. Pak nanti dilihat di ini di kompornya ya. Ini namanya kaki 3 ya, tripod. Nah, ini namanya gegep atau tang cawan. Cawan tadi itu kan panas ya untuk pemanasan ya, sampel. Kalau kita pegang cawan itu pasti tangan kita akan ya kepanasan atau bisa nanti terluka bakar. Oleh karena itu harus pakai penjepit ini. Pakai kain apa? Bisa Pak, pakai kain. Ya kalau kainnya itu kuat ya, oleh karena itu harus pakai ini namanya tang cawan. Nah, ini pemanas listrik. Pemanas listrik atau hot plate. Ada penanas air ya, water bath ya. Ada pemanas ini oven ya. Lemari pengering. Nah, ini nanti crucible-nya dimasukkan sini. Kemudian ada tanur. Suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Jadi fungsinya apa alat-alat pemanasan ini? Untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam sampel. Tanur. Nah, ini tadi alat-alat yang bisa kalian tahu di lab ya. Yang penting, ada yang tanyakan dari ini alat-alat ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Elo, ada pertanyaan? Paham ya? Tergambar alat-alat di lab ya? Insya Allah. Oh iya. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang kita lakukan sebelum melakukan praktikum? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Jadi yang saya utarakan tadi, sebisanya aja. Yang kira-kira ditangkap sebelum kita melakukan percobaan, atau saat melakukan percobaan apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin bisa disebutkan alat-alat gelas itu apa, ya, atau alat-alat yang ada di lab itu apa saja. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Aisyah bisa jawab? Atau Sylvia, Sasera? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Oh ya, Sasera. Oh. Sebelum melakukan praktikum, pastinya kita akan menyiapkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan, kemudian alat-alatnya juga. Pastinya kita juga akan
kayak mencari tahu bagaimana kayak langkah-langkahnya sebelum praktikum. Alat gelas yang Gitu, diketahui Pak. apa, Sasira tadi? Dalam Alat gelas yang pengetahuan Sasira apa yang tadi yang saya jelaskan? pastinya ada gelas beker, kemudian cawan yang kayak cawan apa sih? Yang kayak cawan kaca tadi Bapak. Ya. Cawan kaca, terus kayak ada gelas ukur. Terus ada yang labu semprot yang dari kaca. Piala gelas. Udah, Pak. Ya, bagus ya. Terima kasih Sasira ya. Yang lain yang bisa Ya, menambahkan, sama. yang bisa menambahkan, kira-kira ada yang Pak, ya. menambahkan alat gelas. Ya. Alat gelasnya itu ada labu Erlenmeyer, labu ukur, terus labu destilasi, labu semprot, piala gelas, gelas ukur, kaca arloji, tabung reaksi, buret, pipet, ukur, pipet gondok, corong yang dari gelas, sama botol timbang. Ya. Kemudian sebelum melakukan praktikum, apa yang kita lakukan di meja kerja kita, di meja lab kita? Sebelum, misalkan terus sesudah kita melakukan praktikum, apa yang kita lakukan? Elok, kira-kira bisa jawab pertanyaan saya? Apa, Pak? Kira-kira kita sebelum melakukan praktikum, sedang melakukan praktikum, dan sesudah melakukan praktikum, apa yang kita lakukan dengan alat-alat itu? Membersihkan tempat praktikum Ya, dan alat-alatnya ya, dengan kuas halus. ya. Terima kasih Elok ya, bagus sekali jawabannya. Ya, Pak. Siapa yang ingin nambahkan lagi? Saya, Pak. Oh ya, Sasira lagi. Kalau kita sudah melakukan praktikum, pastinya kita akan membuat laporan Ya, hasil praktikum. Kita buat laporan apa yang dihasilkan dari kita praktikum tadi. Terus kita pastinya buat kesimpulan juga. ya, bagus. Eh, Itu aja, Pak. Terima kasih Sasira ya, bagus jawabannya. Apa yang kita apa yang kita pakai di lab ya dalam praktikum? Mungkin siapa? Dina bisa jawab? Yang kita pakai di lab itu apa? Kemudian misalkan kalau ada tumpahan dari larutan, apa yang kita lakukan? Dina, dengar suara saya? Dina Firdasari? Benar, Pak. Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita pakai di lab. Baju apa yang kita pakai? Apa baju renang? Baju baju santai ya, baju baju apa yang kita pakai? Apit. Jas lab. Ya, jas lab. Kalau ada tumpahan, apa yang kita lakukan? Tumpahan air ya atau Membersihkannya, ya, tapi dengan apa itu menggunakan kain. ya.
Ya benar Vina ya. Dengan alat pelindungnya, jangan pakai tangan ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembali ke pelajaran berikutnya, yaitu adalah sistem digital. Sistem digital ini pada intinya panjenengan semua, kalian semua itu berani berbicara di depan umum ya, dengan teknologi. Saya ingin nanti apa namanya panjenengan ya, kita akan zoom mungkin minggu depan bisa membuat PowerPoint atau buat apa namanya Word apa kalau enggak bisa PowerPoint, Microsoft enggak apa-apa, materi ya yang menurut Anda penting ya di dalam kimia, atau Pak saya kepingin cerita kehidupan saya enggak masalah ya. Kita nanti kirim ke saya, nanti saya akan share, kita zoom, nanti yang akan isi materi adalah panjenengan semua ini. Saya kasih waktu 5 menit, misalkan Sasera ngisi, Sylvia ngisi, Rizka Ayu ngisi ya, Clara juga ngisi, dan teman-teman yang lainnya. Nanti gitu ya, insya Allah saya akan WA topik-topiknya. Nah, kemudian selain itu teknologi, kita juga berbasis dalam Sindik, kita salah satunya belajar terkait Excel ya. Karena Excel ini kita dalam praktikum itu sangat dibutuhkan Excel. Kalau di kimia ada softwarenya ada, ya, cara membuat reaksi-reaksi kimia yang bagus bentuknya itu ChemBuilder. Nanti kalau misalkan masuk ataupun ini kita bisa install ChemBuilder ini. Ini mau mati ya, kita kembali lagi ya. Di sini saya share. Dengaran ini apa suara saya nggak sih? Kedengaran Pak. Ya, sudah pernah Excel sudah pernah buka ya di kelas di SN. Oh ya, misalkan ini misalkan ada panjenengan nulis nama, jumlah, nomor, nama, jumlah. Ini ya, misalkan nomor, saya tulis sebentar ya, saya hapus ini, saya hapus. Nah, panjenengan kan manual gini ya, kadang-kala ngetik seperti ini kan manual ya, nomor ya, nomor 1, 2, 3, kalau 5 itu kan masih mudah ya. Tapi kalau banyak misalkan 1000 itu kita ngetik 1 sampai 1000 kan sulit. Caranya bisa seperti ini. 1 di blok, 1, 2 ini di blok, kemudian ini ada sampai plus ini, maka panjenengan tarik saja. Nah, saya muncul langsung 3, 4, 5. Kalau teruskan apa bisa Pak? Iya bisa. Nah sampai 8, sampai 1000 bisa, sampai 2000 bisa. Jadi seperti itu. Kalau di Excel membuat penomoran secara instan. Saya hapus dulu, saya ulangi lagi caranya. Nah, tulis 1, 2 dulu ya. Ini di blok. Nah, ini taruh di pojok kanan. Ini sampai muncul positif ini di bawahnya, kemudian tarik. Nah, kemudian ditulis nama alat, misalkan ini jumlahnya. Pak, jumlah alatnya gimana caranya? Kalau ingin tambah kalkulator, ini di Excel sudah ada. Untuk fungsi di Excel itu diawali sama dengan, ya, sama dengan
penjumlahan bahasa Inggrisnya adalah sum, berarti S. Nah, cari sum. S. Nah, cari di sini sum. Nah, sum itu sum ini loh. Sum. Nah, ini kemudian tarik mulai 5 sampai 12-an ya. Kasih tanda kurung. Nah, jadi 29. Paham ya? Kecepatan apa enggak? Enggak. Nah, ya, bisa ya. Jadi tinggal sama dengan oh saya ingin jumlah sum. Tulis bisa enggak apa sum. Nah, oh sum ini. Klik sini. Tarik yang ingin ditambahkan. Ditutup kurung enter. Nah, 29. Misalkan ini juga ya. Nah, ini. Misalkan Budi Joko Rara dia nilai sindiknya 85, 76, 88, 79. Rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya sama. Jadi fungsi DSL itu diawali tadi sama dengan. Rata-rata itu bahasa Inggrisnya adalah average. Nah, ini average. Diklik, saya muncul ini, maka tarik yang ingin kita lihat, cari rata-ratanya, tutup. Nah, jadi rata-ratanya adalah 81,2. Sementara panjenengan harus tahu sum dulu. Sum itu adalah menjumlahkan, average jadi rata. Ada tanya kan? Nanti coba kalau punya laptop, ya, apa namanya, membuat angka buahnya. Oh, saya ingin tahu rata-ratanya. Sama dengan, ya, bahasa Inggrisnya sama rata-rata apa? Average. Nah, ini diklik average. Nah, ditarik nilai yang ingin kita cari rata-ratanya, tutup, keluar 81,2. Berikutnya adalah ada tanyakan penjumlahan sama rata-rata. Tidak. Oh ya. Coba ya di laptopnya masing-masing, kalau ada laptop. Kalau HP insya Allah bisa ya. Panjenengan install Excel itu bisa dengan cara seperti ini. Oh ini misalkan lagi. Ini ya, nomor, hobi, jumlah orang. Ya. Tadi penomoran biar cepat adalah 1, 2, tinggal diklik di sini, diklik 1, 2, ini pojok kanan bawah sampai berubah jadi kayak positif ini, ditarik. Langsung 3, 4, 5. Diteruskan lagi ya sampai 789. Terus lagi bisa sampai 1000 ini. Nah, sampai 16 itu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oh ya. Nah, ini saya hapus dulu biar enggak ini. Terus bagaimana tadi membuat diagram ya. Ini buat diagram, ya diklik, bisa ini ada beberapa diagram di sini.
Contoh-contoh insert ya, klik insert dulu, ini banyak diagram, mau milih yang mana? Kita misalkan pilih yang lingkaran, maka nah sini. Jadi muncul sepak bola, bulu tangkis, ini kan. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini tuh. Jadi orang yang suka sepak bola itu 15 orang, untuk bulu tangkis 9 orang. Ini warnanya itu loh, kan warnanya. Memasak, basket, bulu tangkis. Pak, saya tidak suka lingkaran, ya. Tidak apa-apa, pilih lagi, insert. Nah, ini pilih yang diagram batang. Diagram batang. Nah, ini juga bisa diagram batang. Kalau ingin ditambah keterangannya positif, nah saya tambah ini. Nah, saya ditambah ini. Ada sepak bola 15, bulu tangkis 6, membaca 6, memasak 9 orang, basket 7 orang. Ada yang ditanyakan? Membuat tabel ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Paham ya? Pernah membuat tabel di Excel apa enggak? Pernah. Pernah ya? Oh, jadi tinggal diklik saja